Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam. Sebelum lanjut, tentu kita harus tahu apa itu yang dinamakan dengan kurikulum. Jadi yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum ini memiliki berbagai macam tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai sekarang ini. Dan hasil tafsiran-tafsiran itu sangatlah berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi, secara etimologis kurikulum itu adalah istilah yang diambil dari bahasa Latin, kuro atau kurere, dan ulum yang artinya adalah rot race course, artinya lapangan pacuan kuda. Jarak tempuh untuk lomba lari, pacuan atau balapan, dan lain-lain sebagainya. Namun secara terminologi, kurikulum diartikan sebagai sejumlah materi ataupun mata pelajaran yang harus dikuasai oleh seorang pendidik. Yang selanjutnya, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ini sangatlah banyak. Di antaranya adalah fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum pada suatu sekolah merupakan suatu alat atau usaha mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan sekolah tertentu yang dianggap cukup tepat dan krusial untuk dicapai. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi anak didik. Kurikulum yang telah tersusun dengan baik sebagai organisasi pembelajaran merupakan persiapan bagi individu peserta didik. Artinya, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru, program baru, dan pengalaman baru yang diharapkan dapat dikembangkan secara maksimal seiring dengan perkembangan anak, agar memiliki bekal yang kokoh untuk menghadapi masa depannya. Nomor 3, fungsi kurikulum bagi pendidik. Fungsi kurikulum bagi guru atau pendidik adalah pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasi pengalaman belajar para peserta didik, dan pedoman untuk evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam rangka menyerap sejumlah pendidikan yang diberikan. 4. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah atau pembina sekolah. Kepala sekolah merupakan administrator dan supervisor yang mempunyai tanggung jawab terhadap kurikulum. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan supervisor dan para pembinanya adalah A. Sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervis dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar. B. Sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervis dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar anak ke arah yang lebih baik. C. Sebagai pedoman dalam melaksanakan supervis dalam memberikan bantuan kepada guru atau pendidik agar dapat memperbaiki situasi mengajar. D. Sebagai seorang administrator, menjadi kurikulum sebagai pedoman untuk pengembangan kurikulum pada masa mendatang. E. Sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi atas kemajuan belajar mengajar. Itulah fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Nomor 5, fungsi kurikulum bagi pengawas ataupun supervisor. Bagi pengawas, fungsi kurikulum dijadikan sebagai pedoman, patokan, atau ukuran dalam menetapkan bagaimana
yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan dalam usaha pelaksanaan fungsinya apabila ia memenuhi kurikulum. 6. Fungsi kurikulum bagi orang tua. Fungsi kurikulum bagi orang tua adalah agar dapat memberikan bantuan kepada anak atau pihak sekolah untuk dapatnya mencapai target kurikulum yang telah dicanangkan oleh pihak sekolah. Bantuan tersebut bisa berupa informasi mengenai cara belajar anak, keadaan lingkungan anak, kesehatan anak, maupun gejala-gejala yang tidak wajar dilakukan oleh anak. 7. Fungsi bagi masyarakat. Fungsi kurikulum bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah. Fungsi kurikulum bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah adalah agar mereka dapat memberikan kontribusi dalam memperlancar jalannya proses pembelajaran yang membutuhkan kerjasama dengan masyarakat. Nomor 8. Fungsi kurikulum bagi sekolah tingkat di atasnya. Fungsi kurikulum bagi sekolah tingkat di atasnya adalah untuk mengontrol atau memelihara keseimbangan proses pendidikan. Peranan kurikulum ada beberapa, diantaranya ada 3. Yang pertama ialah kurikulum berperan konservatif. Yang kedua, kurikulum berperan kreatif. Dan yang ketiga, kurikulum itu berperan kritis dan evaluatif. Bentuk kurikulum itu ada 3. Yang pertama, written kurikulum ataupun kurikulum tertulis. Yang kedua adalah idea kurikulum ataupun kurikulum ideal. Kurikulum yang dihasilkan berdasarkan ide-ide. Yang ketiga, hidden kurikulum ataupun kurikulum tersembunyi. Hidden kurikulum ini adalah kurikulum tersembunyi yang merupakan kurikulum yang berkembang secara ilmiah ataupun tidak direncanakan secara khusus. Ada lagi nomor 4, null kurikulum. Kurikulum null ini merupakan kurikulum yang bersifat ekstra, tidak terencana atau tertulis dalam silabus kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas, dan lainnya. Pengertian ini menghendaki fungsi kurikulum dalam pendidikan Islam sebagai berikut. 1. Kurikulum alat untuk mencapai tujuan dan untuk menempuh harapan manusia sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua, pedoman dan program yang harus dilakukan oleh subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, fungsi kesinambungan untuk persiapan pada jenjang sekolah berikutnya dan penyiapan tenaga kerja bagi yang tidak melanjutkan. Yang keempat, standarisasi dalam penilaian kriteria keberhasilan atau proses pendidikan atau sebagai batasan dari program kegiatan yang akan dijalankan pada catur bulan, semester maupun pada tingkat pendidikan tertentu. Karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. A. Agama dan akhlak merupakan tujuan utama. B. Mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. C. Adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran. Selanjutnya, isi kurikulum pendidikan Islam. Klasifikasi isi kurikulum tersebut berpijak pada klasifikasi ilmu pengetahuan dengan 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok menurut kuantitas yang mempelajari, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Yang kedua kelompok menurut fungsinya. Yang pertama ilmu tercela ataupun mazmumah. Yang kedua ilmu terpuji ataupun mahmudah.
Yang ketiga, ilmu terpuji dalam batas-batas tertentu dan tidak boleh dipelajari secara mendalam karena mendatangkan kerusakan pada akidah. Nomor 3, kelompok menurut sumbernya. Menurut sumbernya, kurikulum itu isinya adalah ilmu syariah ataupun ilmu aqliyah. Dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam. Menurut Nasution, hendaknya kurikulum memiliki 4 asas. Yang pertama, asas filsafat, berperan sebagai penentu tujuan umum pendidikan Islam, sehingga susunan kurikulum mengandung kebenaran. B. Asas sosiologi, berperan untuk memberikan dasar dalam menentukan apa saja yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Asas organisatoris, berfungsi untuk memberikan dasar dalam bentuk bagaimana bahan pelajaran itu disusun dan penentuan luas urutan mata pelajaran. D. Asas psikologi, tentang perkembangan anak didik dalam berbagai aspek, serta cara menyampaikan bahan pelajaran agar dapat dicerna dan dikuasai oleh anak didik. Mungkin teman-teman cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.